Tunaffadhu 'alal muslimin jami'u ahkamil Islam tuna ayya istisna. Jadi penerapannya itu kalau kepada kaum muslimin itu diterapkan seluruh hukum Islam tanpa kecuali. Yang B, yutraku ghairul muslimin wa ma ya'taqiduna wa ma ya'budun. Dibiarkan non muslim itu untuk memeluk apa yang mereka yakini, ya, menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian orang murtad itu dihukumi sesuai dengan hukum orang murtad kalau mereka itu murtad. Kalau dia anak-anak orang murtad maka diposisikan sebagai non muslim, baik dia musyrik atau ahlul kitab. Yang dia yu'amalu ghairul muslimin fi umuril mat'umat wal mulbusat ya hasba adyanihim. Non muslim itu diperlakukan dalam urusan makan itu sesuai dengan agama mereka, sebatas apa yang dibolehkan oleh hukum syariat. Jadi nggak ada problem, orang non-muslim nggak ada problem. Kemudian urusan zawaj dan tolak, ya, pernikahan, talak dan sebagainya antara non-muslim itu diserahkan sesuai dengan agama mereka. Nah, sekarang problemnya adalah orang non-muslim itu saat ini di Indonesia maupun di negeri yang lain, itu juga mereka tidak diatur dengan hukum agama mereka. Harusnya mereka itu diatur dengan hukum Islam untuk urusan yang agama mereka nggak ngatur. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan itu. Ayat misalnya fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum. Perintah itu kepada Rasul, fahkum. Putuskanlah wahai Rasul. Bainahum, humnya itu ke siapa? Humnya di ayat itu kepada orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW minta diberi putusan hukum. Maka Rasul disuruh memutuskan perkara antar orang Yahudi itu dengan hukum Islam, dengan apa yang Allah turunkan. Jadi masalah penerapan hukum syariat yang lain, misalnya hukum pidana, hukum masalah pertanahan, hukum-hukum masalah pendidikan, ekonomi, itu sama. Muslim maupun non-muslim diterapkan sama. Orang Nasrani Najran ketika jadi warga negaranya Nabi, Rasul katakan siapa saja di antara kalian yang melakukan riba, fala zimmatalahu. Maka nggak ada lagi zimmah baginya. Tidak diterima sebagai warga negara. Padahal Kristen, tapi riba tetap nggak boleh. Jadi hukum Islam nanti ada yang diterapkan total ke semua warga negara, itu hukum yang tidak ada kaitannya dengan akidah mereka. Bukan hukum ibadah mereka, bukan hukum makanan, pakaian, dan kemudian pernikahan. Jadi sebetulnya mereka nggak ada ruginya, karena agama mereka tetap bisa mereka jalankan.